Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaif halukunna anak-anak yang salehah? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz harapkan ya hari ini kalian masih semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian Ustaz harapkan juga kepada kalian di tengah wabah ini kalian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya terhindar dari berbagai macam penyakit atau virus. Ada yang masih ingat doanya anak-anakku? Doanya adalah apa? Doanya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi terus wal juzami wa min sayyi'il asqami. Nah, ini ingat ya doanya. Jangan sampai kalian lupa doanya karena ini adalah doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita terhindar dari berbagai macam virus termasuk virus corona yang melanda kita ini. Baik anak yang saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini ya kita akan belajar seperti biasa. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, saya sampaikan kepada kalian dari tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Tujuannya anak-anakku yang salehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran ini kalian bisa mengetahui dan memahami sifat al-ghadab atau sifat marah ya. Ini tujuannya. Maka tema kita atau pelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan marah atau al-ghadab. Anak-anak yang saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana sikap kita jika ada yang mengganggu? Ya, bagaimana sikap kita kalau ada yang mengganggu? Pasti ya, kita akan marah. Atau mungkin juga kita akan membalas apa yang ia telah lakukan kepada kita. Dan ini memang fitrah manusia. Kalau dia diganggu, dia pasti marah. Ya. Dan akan membalas ya akan membalas apa yang telah dilakukan kepadanya. Sikap marah anak-anak yang salehah merupakan sikap yang dilarang oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul ya sikap kita itu suka marah ya dan mau membalas pada orang yang mengganggu kita. Akan tapi agama mengajarkan kepada kita anak-anak salehah, kita harus tahan, kita harus sabar, tahan amarah kita. Jangan sampai kita marah kemudian membalas atau membalasnya berlebih-lebihan. Ya. Maka itu dilarang oleh agama kita. Anak-anak yang salehah yang dirahmati Allah SWT, pernah suatu hari ada seorang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta nasihat. Ya, jadi kita juga demikian anak yang soleh, tidak masalah kita datang kepada orang yang alim, orang yang soleh, baik ustadz kalian ataupun orang-orang yang kalian lihat soleh, yang tentunya istiqomah menjalankan agamanya, istiqomah menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah kepadanya. Kalian melihat bahwa orang itu memang orang-orang saleh dan orang-orang bertakwa kepada Allah. Tidak masalah kalian datang kepadanya, ya Ustadz berikan saya nasihat, Ustadz ya berikan saya masukan dan lain sebagainya. Lebih-lebih hal yang berkaitan dengan agama. Kita minta nasihat kepada kepada orang yang kita anggap bertakwa kepada Allah. Apakah dia itu orang yang bertakwa kepada Allah atau yang berilmu?
ya, maka kalian minta nasihat kepada dia. Ini tidak masalah, itu bukan aib anak-anakku yang solehah. Maka malah itu yang dianjurkan oleh agama kita. Nah, ketika ada orang yang datang kepada Nabi SAW untuk minta nasihat, apa sabda beliau? Anna rajulan qala lin Nabi SAW ausini. Jadi orang itu datang kepada Rasulullah kemudian dia mengatakan ausini. Qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, apa katanya? Ausini, ya Rasul, ausini. Ya, nasihatilah aku atau berikan aku nasihat. Maka Nabi pun menjawab, la taghdab, jangan marah. Ini kata Nabi. Nah, kata-kata la taghdab itu beliau ulangi berapa kali. Ya, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran. Beliau mengulanginya beberapa kali. Dan bersabda lagi la taghdab. Nah, ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian siapa yang kuat itu? Ya, apakah orang yang kuat itu orang yang besar badannya, ya, orang yang tegar badannya, kemudian dia kalau ngangkat batu kuat dia, kalau lari dia tuh tanpa istirahat kuat? Apakah itu yang dimaksud orang yang kuat? Ya. Maka orang yang kuat itu adalah siapa? Orang yang mampu menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk melampiaskannya. Nah, ini adalah orang yang kuat itu. Orang yang kuat itu adalah orang yang bersabar, orang yang bisa menahan emosinya atau marahnya, walaupun dia mampu untuk membalas. Ya, walaupun dia mampu untuk membalas. Bahkan yang lebih baik dari itu juga, yang lebih baik dari itu lagi, ketika dia tidak membalasnya, dia bersabar, kemudian dia tidak membalasnya, kemudian dia mendoakan orang itu, ya, maka subhanallah, itu sungguh akhlak yang sangat mulia. Ya, dia tahan amarahnya, tidak membalasnya, bahkan dia mendoakannya. Maka sekali lagi, anak yang soleha, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Anak-anak yang soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu singkat ya, penjelasan yang sangat singkat. Jadi ketika kita diganggu oleh orang, ya, kita bersabar, jangan cepat-cepat emosi, ya. Karena sebagaimana Ustaz katakan tadi, agama mengajarkan kita untuk kita bersabar, jangan marah. Sebagaimana sabda Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya, orang yang datang minta nasihat kepada Nabi, selalu Nabi mengatakan la taghdab, diulang-ulangi. Ya, diulang-ulangi. Insya Allah dengan kita menahan emosi kita atau amarah kita, maka kita akan mendapatkan nilai daripada sabar, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran kita, karena kita menahan amarah kita. Maka Ustaz harapkan kepada kalian anak-anak yang solehah, kalian murajaah pelajaran yang sudah Ustaz sampaikan, ya, termasuk Ustaz sampaikan hari ini. Ya, kalian ulang-ulangi videonya. Kalian putar-putar videonya berulang-ulang sehingga kalian bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan atau ustaz-ustaz yang lain. Ya, apa yang Ustaz sampaikan kalian bisa pahami dengan benar. Dan tentunya yang lebih penting dari itu, kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anak yang saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup Ustaz ucapkan kepada kalian barakallahu fikunna. Ya, dan kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.